Martial God Asura Chapter 5860 Bahasa Indonesia. 5860, membantai mereka yang berasal dari era kuno dan era sekarang. Kamu adalah Master Chu Feng. Itu berarti, kamu juga berasal dari galaksi bela diri leluhur. Kakek dari Paviliun Abadi Tujuh Alam menatap ke arah Daois tua berhidung sapi. Ya, tapi bukan itu saja. Aku juga seorang murid dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi, meskipun itu sudah lama sekali sehingga hal itu tidak lagi penting sekarang. Yang lebih penting adalah Chu Feng adalah satu-satunya muridku. Dan tadi kamu bilang kamu akan membunuh semua orang yang penting bagi Chu Feng. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Wajah Tao tua berhidung sapi itu berubah menjadi kebiadaban. Tingkat di mana dia menyerap Grand Elder Seven Realms Immortal Pavilion semakin cepat. Di bawah penyiksaan seperti itu, Tetua Paviliun Abadi Tujuh Alam menjerit kesakitan. Namun, tangisannya hanya berlangsung sebentar, dan tak lama kemudian ia kehilangan nyawanya. Kematian kakek tua mereka membuat Master Paviliun Tujuh Alam Abadi menjadi heboh. Dasar, aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Dengan semburan darah segar, Master Paviliun Tujuh Alam Abadi terdiam. Dia telah dipenggal. Sang Tao tua berhidung sapi telah mengakhiri kehidupan Master Paviliun Tujuh Alam Abadi dengan tangannya di sana-sini. Kau menganggapku penurut hanya karena aku telah bersikap baik sejauh ini. Sang Tao tua berhidung sapi mencibir pada Master Paviliun Tujuh Alam Abadi yang sudah mati. Niat membunuh yang dingin muncul darinya. Baik pemimpin klan era kuno maupun para tetua mereka gemetar ketakutan. Dalang yang mulia, tidak perlu sejauh ini. Anda telah mencapai tujuan Anda. Apa yang Anda inginkan ada di sana. Anda tidak perlu membunuh kami semua. Kemitraan Anda dengan klan kerajaan Phoenix Darah kami sejauh ini menyenangkan, kata tetua klan kerajaan Phoenix Darah. Dia menarik kembali niat membunuh dan kemarahannya. Dia rela merendahkan dirinya untuk hidup. Kepala klan Blood Phoenix Royal Clan dengan cemas mengangguk setuju juga. Oh, sang Tao tua berhidung sapi menoleh ke arah kepala klan dan tetua klan kerajaan Phoenix Darah. Kebiadaban di wajahnya lenyap tanpa bekas, digantikan dengan senyuman ramah. Kamu kelihatannya benar-benar ingin hidup. Dia menoleh ke yang lain. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak ingin hidup? Dalang yang mulia, mereka benar. Tidak perlu bagi kita untuk saling bermusuhan. Kami dapat melanjutkan kemitraan kami, tapi kali ini, kami akan dengan patuh mengikuti perintah Anda karena Anda adalah yang terkuat di antara kami semua. Dengan gabungan kekuatan kami dan pemahaman Anda terhadap era saat ini, kami dapat melampaui yang lain dan menjadi penguasa dunia kultivasi yang luas. Anda dapat mengambil bagian terbesar dari manfaatnya, dan yang kami minta hanyalah remah-remahnya saja. Melihat secercah harapan, para pemimpin klan dan tetua lainnya menurunkan postur mereka dan mengucapkan semua kata-kata manis yang dapat mereka pikirkan. Meski begitu, Old Daois berhidung sapi itu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Semua orang menjadi kaku. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah dengan tawa Daois tua berhidung sapi itu. Kedengarannya dia sedang tertawa setelah mendengar lelucon, dia mengejek mereka. Rumor itu benar. Saya mengunjungi semua kekuatan tertinggi di era sekarang dan era kuno. Saya bahkan menyampaikan berita itu ke beberapa kekuatan kecil. Pada titik ini, Tao tua berhidung sapi mengangkat tangannya dan mengambil kembali liontin itu, yang berisi alam formasi yang diisi oleh para penggarap masa kini dan spiritualis dunia. Dia mengguncang liontin itu. Dari sanalah orang-orang ini berasal. Mereka serakah sama seperti Anda. Tapi, seperti yang sudah saya katakan, saya berasal dari galaksi bela diri leluhur. Apa menurutmu aku melakukan semua ini hanya demi harta karun sekte alam bela diri leluhur? Tidak, aku juga ingin melihat siapa yang memiliki niat jahat terhadap galaksi bela diri leluhurku. Old Daois berhidung sapi mempererat cengkramannya. Kaca, liontin itu terbelah menjadi dua. Gerbang pembentukan roh muncul, dan banyak penggarap dan spiritualis dunia menyembur keluar dari dalam seperti bendungan bocor. Ini adalah para kultivator masa kini yang pernah berada di alam formasi liontin. Sang Tao tua berhidung sapi tidak hanya menjalin hubungan dengan klan-klan di era kuno, namun juga para penggarap zaman sekarang. Inilah orang-orang yang menjawab unjuk rasa tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak cocok, namun ada pula tokoh-tokoh penting, termasuk para ahli dari negara-negara besar yang menyelinap dengan identitas lain. Beberapa dari mereka mempercayai kata-kata Tao tua berhidung sapi dan ingin mendapat bagiannya. Beberapa dari mereka telah mengamati situasi, menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Terlepas dari motif mereka, Tao tua berhidung sapi melihat mereka dengan cara yang sama. Karena mereka berani datang, mereka pantas mati. Darah segar muncrat. Semuanya mati sebelum mereka sempat berteriak. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka dibunuh. Baiklah, sekarang giliranmu, tuanku yang terhormat dari era kuno, kata Daois tua berhidung sapi setelah dengan santai membunuh puluhan juta petani. Dalang yang mulia, berhentilah berpura-pura menjadi yang mulia di sini. Ini tidak akan terjadi jika bukan karena rencanamu. Ada juga korban di pihak galaksi bela diri leluhur. Kamu hanya orang yang tidak bermoral yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu, raung kepala klan-klan kerajaan Phoenix Darah. Wah, kamu pria yang cerdas. Tapi apakah penting apakah Anda benar atau tidak? Menggonggong sesukamu, peninggalan dari era kuno. Ini adalah momen terakhir dari umur panjang Anda. Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak akan kesepian dalam perjalanan Anda. Aku akan menguburkan klanmu bersamamu, jawab Old Daois berhidung sapi sambil tersenyum. Dia membuka telapak tangannya, dan formasi mengerikan muncul. Ledakan. Formasi itu berkembang dengan cepat. Itu sangat kuat sehingga semua kehidupan setara sebelumnya. Bukan hanya klan era kuno yang masih hidup di dalam dunia formasi jauh yang terbunuh, tapi bahkan ahli tingkat dewa surgawi mereka juga dilenyapkan. Setelah membunuh semua orang, formasi luar biasa itu berkontraksi dan kembali ke telapak tangan Daois tua berhidung sapi. Dunia terdiam. Meski ada bau darah yang menyengat, tidak ada yang terlihat lagi. Sang Tao tua berhidung sapi telah mengambil semua harta mereka dan menghancurkan mayat mereka. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruang luas ini, Taois tua berhidung sapi, ketua sekte-sekte bela diri naga tersembunyi, dan wanita berpakaian putih. Namun, Old Daois berhidung sapi tidak mempedulikan mereka. Setelah berurusan dengan kerumunan, dia mengalihkan pandangannya ke kota utama sekte alam bela diri leluhur. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju ke sana.